di dalam wudhu itu ada beberapa istilah, ya, ada namanya madmadah, ada istinsyak, ada istinthar. Madmadah itu adalah berkumur-kumur, sedangkan istinsyak itu memasukkan air ke hidung, sedangkan istinsar itu mengeluarkannya. Iya. Ya, masukkan dengan kanan, keluarkan dengan tangan kiri. Jadi apakah hal hukumnya dalam wudhu? Apakah sah suatu wudhu ya apabila tidak dilakukan salah satu dari yang tiga tadi? Ya. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama ya dari mazhab Abu Hanifah Hanafiyah, kemudian Malikiyah, kemudian Syafi'iyah. Ya, jumhur ulama ini dan yang lainnya mengatakan bahwasanya madmadah, kumur-kumur, ya, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian istinthar, mengeluarkannya, ini hukumnya sunnah. Ya. Dengan dalil pertama memang ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah ini mereka sebutkan bahwasanya perintah dalam hal ini adalah perintah hanya untuk sunnah gitu, lil istihbab. Al-amru, perintah yang terdapat dalam hadis seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya. Mereka mengatakan, jumhur ulama mengatakan, ya perintah dalam hadis ini menunjukkan suatu yang istihbab, suatu yang tidak harus dilakukan. Jadi hukumnya sunnah. Dan banyak lagi dalil-dalil lain, ya. Kemudian mereka menyebutkan kalau kita baca ayat tentang wudu, di antara dalil yang mereka pakai adalah kalau kita baca ayat tentang wudu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan madmadah, kumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinthar ini secara khusus. Akan tetapi dalilnya adalah dalil umum, ya. Jadi ini pendapat jumhur. Kemudian pendapat kedua, ya, yaitu pendapat Hanabilah. Pendapat Imam Ahmad dan imam-imam yang mengikuti madhab beliau, mereka mengatakan wajib. Ya, dan ini dipatwakan oleh sebagian ulama muasir, ya, kontemporer, ya, diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ya mereka mengatakan, ulama Hanabilah dan sebagian ulama kontemporer mengatakan bahwasanya istinsyak ini, memasukkan air ke hidung ini hukumnya wajib. Dalilnya ya ayat tadi, ya, ayat surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum." Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah, cucilah muka kalian. Kemudian mereka mengatakan wal anfu wal famu minal wajhi. Sedangkan ya mulut dan hidung itu bagian dari wajah yang harus dicuci. Jadi perintah ini sebenarnya ada dalam Al-Qur'an walaupun tidak tersurat. Artinya dia tersebut tidak Allah sebutkan lafaznya, madmadah istinsyaknya, akan tetapi perintahnya itu ada terkandung dalam ayat wudu. Yaitu ketika Allah menyuruh kita untuk membasuh wajah ketika wudu, maka itu secara otomatis adalah perintah, ya, untuk memasukkan air ke hidung, karena hidung itu bagian dari wajah. Mencuci hidung, begitu juga mencuci mulut, ya. Jadi sebagaimana mencuci wajah itu wajib dan wudu tidak sah dengan tidak mencuci wajah, begitu juga dengan istinsyak, ya, dan istinthar, mereka mengatakan wajib. Jadi wallahu alam. Kemudian banyak lagi hadis-hadis lain, diantaranya hadis yang kita sebutkan, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Mereka mengatakan, ulama usul fikih mengatakan hukum asal dari suatu perintah itu yadullu 'alal wujub. Ya, hukum asal makna dari suatu perintah dalam Al-Quran dan Sunnah itu menjelaskan suatu kewajiban, kecuali ada dalil yang memalingkan dia dari makna wajib menjadi makna sunnah. Kemudian mereka mengatakan tidak ada dalil. Jadi wallahu alam, ya, pendapat memang hal ini, ya, sebagian ulama tawakuf memang, ya, karena memang khilafnya itu kuat dan dalilnya sama-sama kuat. Jadi dikatakan juga kalau saya tidak salah
Al-Amir Al-Imam San'ani, yaitu beliau tawakuf dalam masalah ini. Jadi beliau yang penting kita lakukan. Ya, yang penting kita lakukan. Kalau kita katakan wajib juga ini suatu hal yang berat karena dikhawatirkan ya, karena ini dalilnya ini sama-sama kuat. Ya, jadi mana yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah jangan kita tinggalkan agar kita mendapatkan aman dari dua pendapat ini. Jangan ditinggalkan, lakukan. Tapi kita ya sebagian ulama mengatakan kalau kita katakan sampai wajib itu ditakutkan ya suatu hal yang memberatkan. Tapi memang kalau diteliti ya pendapat yang mengatakan wajib itu adalah pendapat yang kuat ya karena dalil-dalilnya lebih jelas dan dalam hadis lain wabalik fil istinsyak illa antakuna saiman, dan lakukanlah istinsyak itu memasukkan air itu ke dalam hidung dengan sungguh-sungguh ya illa antakuna saiman, kecuali ketika puasa. Jadi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini hukumnya wajib, wallahu alam. Baik, pertanyaan